Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafona Rifiati dengan NIM 2023-31003 dari kelas kecerdasan buatan E. Di sini saya akan menjelaskan produk AI saya yang bernama Smart Energy Optimizer, yaitu produk AI optimasi konsumsi energi listrik di tingkat rumah tangga. Latar belakang, penggunaan listrik rumah tangga terus mengalami peningkatan seiring bertambahnya perangkat elektronik yang digunakan. Namun, pemantauan konsumsi listrik secara manual seringkali menyulitkan pengguna dalam mengelola pemakaian secara efisien. Nah, untuk menjawab tantangan ini, dibutuhkan sistem cerdas yang mampu memantau dan memprediksi konsumsi listrik secara otomatis, sehingga pengguna dapat mengoptimalkan pemakaian dan menghindari pemborosan. Kemudian rumusan masalah yaitu bagaimana membuat sistem AI untuk optimasi konsumsi listrik. Kemudian tujuannya yaitu untuk membangun sistem prediksi analisis konsumsi listrik. Kemudian manfaatnya yaitu efisiensi energi, prediksi tagihan, dan juga deteksi boros. Selanjutnya, apa itu machine learning? Machine learning atau ML adalah cabang kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer belajar dari data untuk membuat prediksi. Dalam proyek ini digunakan algoritma linear regression, salah satu metode supervised learning sederhana efektif untuk memodelkan hubungan antara fitur-fitur seperti waktu dan submetering dengan konsumsi daya listrik. Model ini mempelajari pola dari data historis dan menghasilkan prediksi konsumsi secara otomatis berdasarkan input baru. Selanjutnya yaitu ada algoritma pendukung. Dalam program ini, saya menggunakan algoritma pendukung seperti rule-based system untuk merekomendasikan waktu, kemudian threshold detection untuk mendeteksi boros, kemudian ada pattern analysis untuk visualisasi grafik, kemudian ada juga cost calculation untuk mengestimasikan biaya. Selanjutnya yaitu deskripsi produk yang saya buat. Smart Energy Optimizer adalah produk AI yang bertujuan untuk menganalisis, memprediksi, dan membantu optimasi konsumsi energi listrik di tingkat rumah tangga. Produk ini dibangun menggunakan bahasa Python dengan memanfaatkan pustaka machine learning Scikit-learn. Fitur utamanya meliputi analisis historis, estimasi biaya, deteksi pemborosan, dan prediksi konsumsi harian untuk 7 hari ke depan guna memberikan rekomendasi penghematan energi kepada pengguna. Selanjutnya ada tahapan pembuatan. Yang pertama, kita mengumpulkan dan memproses data. Data diambil dari dataset public household power consumption dengan format CSV dari Kaggle. Tahapan awal meliputi pembersihan nama kolom dan menggabungkan date dan time menjadi date time, kemudian menjadikan date time tersebut sebagai index time series, kemudian mengubah data relevan menjadi format numerik dan menghapus nilai kosong NaN. Kemudian yang kedua yaitu analisis rekayasa fitur. Kita tambahkan fitur-fitur baru yaitu hour, day of week, dan energi KWH, konversi dari global active power. Kemudian menentukan ambang batas yaitu 60 KWH per hari, kemudian membuat visualisasi yaitu tiga grafik utama meliputi konsumsi harian, konsumsi per jam, kemudian juga proporsi submetering. Tahap selanjutnya yaitu perancangan model machine learning. Di sini menggunakan algoritma linear regression dari Scikit-learn dengan fitur input submetering 1, submetering 2, submetering 3, hour, dan juga day of week. Kemudian targetnya yaitu global active power dengan pembagian data 80 dibanding 20 dan pelatihan digunakan menggunakan model fit. Dengan evaluasi model dari linear regression tadi menghasilkan MSE dan R kuadrat score. Selanjutnya ada prediksi konsumsi energi, dibuat data frame 7 hari ke depan per jam, model digunakan untuk prediksi konsumsi per jam lalu dijumlahkan menjadi konsumsi harian. Hasil disajikan dalam grafik dan tabel prediksi, dilengkapi status normal atau boros, dan estimasi penghematan harian. Selanjutnya itu dataset dan tools. Di sini saya menggunakan dataset household power consumption dari Kaggle. Kemudian tools yang saya gunakan yaitu Python dengan platform Jupyter Notebook. Kemudian menggunakan library Pandas, NumPy, Scikit-learn, dan juga Matplotlib di dalamnya. Selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu hasil analisis konsumsi energi. Analisis dilakukan menggunakan data historis rumah tangga untuk menghitung total biaya dan penghematan. Menggunakan algoritma cost calculation, sistem menghitung konsumsi harian rata-rata sebesar 26,46 kWh dengan estimasi tagihan bulanan mencapai 1.190.000 dan potensi penghematan sekitar 238.000 jika efisiensi diterapkan. Kemudian yang kedua yaitu deteksi pemborosan.
Menggunakan pendekatan algoritma threshold detection, sistem menetapkan batas konsumsi harian sebesar 60 kWh. Jika data harian melewati ambang batas ini, hari tersebut dianggap boros. Tercatat dalam data ada 8 hari yang melampaui batas, menunjukkan adanya penggunaan energi yang tidak efisien. Selanjutnya yaitu ada pola konsumsi berdasarkan visualisasi. Dengan bantuan pattern analysis algoritma, sistem mengungkap 3 pola penting, yaitu grafik batang yang menunjukkan fluktuasi konsumsi energi harian dalam seminggu terakhir di sebelah kiri, kemudian pada tengahnya yaitu ada grafik garis yang menunjukkan 2 puncak konsumsi per jam, yaitu pagi dan malam. Kemudian di sebelah kanan ada diagram lingkaran yang mengindikasikan bahwa submetering 3 adalah penyumbang energi terbesar. Selanjutnya yaitu implementasi model machine learning. Untuk prediksi konsumsi listrik digunakan algoritma linear regression dari skitlearn. Data dibagi menjadi 80% data latih dan 20% data uji. Model dilatih menggunakan fitur waktu, hour, dan day of week dan nilai submetering sebagai input. Nah, berikut merupakan penggalan kode machine learning tersebut. Selanjutnya yaitu evaluasi model. Dari model regresi linear tadi dievaluasi dengan mean squared error, MSE, dan R kuadrat score. Nilai R kuadrat sebesar 0,7117 menunjukkan bahwa model dapat menjelaskan sekitar 71,17% variasi konsumsi daya, cukup baik untuk prediksi awal. Berikut merupakan penggalan kodenya. Selanjutnya yaitu ada hasil prediksi konsumsi 7 hari ke depan. Sistem memanfaatkan pendekatan rule-based system untuk mengevaluasi hasil prediksi 7 hari ke depan. Prediksi dibandingkan dengan ambang batas 60 kWh per hari. Jika di bawah 60 kWh normal, jika di atas 60 kWh boros dan dihitung potensi pemborosan. Hasil menunjukkan semua hari dalam prediksi berada di bawah batas sehingga tidak ada konsumsi berlebih dan potensi penghematan Rp0. Hal ini terjadi karena model menggunakan nilai rata-rata submetering sebagai input sehingga tidak ada lonjakan signifikan dalam pola konsumsi. Berikut merupakan grafik dan juga data dari prediksi konsumsi energi harian 7 hari ke depan. Di sini menunjukkan bahwa semua potensi prediksi konsumsi berstatus normal dengan potensi hemat Rp0. Kemudian kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu berdasarkan hasil perancangan dan implementasi sistem Smart Energy Optimizer diperoleh beberapa poin utama, yaitu analisis konsumsi energi menunjukkan pola penggunaan yang fluktuatif dengan konsumsi tertinggi terjadi pada malam hari. Nah, submetering 3 menjadi kontributor terbesar terhadap konsumsi total. Selanjutnya yaitu sistem mampu mendeteksi hari-hari pemborosan energi menggunakan threshold detection dan berhasil mengidentifikasi 8 hari yang melebihi ambang batas konsumsi sebesar 60 kWh per hari. Selanjutnya, model linear regression yang digunakan menghasilkan nilai R kuadrat sebesar 0,7117 yang menunjukkan performa cukup baik dalam menjelaskan variasi konsumsi energi berdasarkan waktu dan penggunaan submetering. Selanjutnya, prediksi konsumsi untuk 7 hari ke depan menunjukkan bahwa semua hari berada dalam kategori normal berkat asumsi input yang stabil, yaitu berbasis nilai rata-rata. Selanjutnya, pendekatan tambahan seperti rule-based system, pattern analysis, threshold detection, dan cost calculation terbukti efektif dalam mendukung fungsionalitas sistem, khususnya dalam memberikan peringatan dini, menampilkan pola penggunaan, serta menghitung estimasi tagihan dan potensi penghematan. Berikut merupakan program dari produk AI yang telah saya buat menggunakan library Pandas dan NumPy untuk memanipulasi data, kemudian library Matplotlib untuk memvisualisasikan grafik, kemudian library sklearn untuk model machine learning, regresi linear, dan juga evaluasinya. Langkah pertama yaitu memproses data. Data yang saya ambil, saya masukkan ke dalam program ini menggunakan format CSV, yaitu Household Power Consumption. Kemudian selanjutnya kita bersihkan nama kolom menggunakan kolom star strip. Kemudian kita gabungkan kolom date dan time menjadi kolom date time. Selanjutnya kita hapus baris yang gagal parsing date time menggunakan dropna. Kemudian kita jadikan date time sebagai indeks menggunakan set index. Selanjutnya kita konversi kolom numerik menggunakan float. Selanjutnya kita hapus baris yang mengandung none. Selanjutnya yaitu menambahkan kolom jam dan hari menggunakan indeks hour dan juga indeks day of week. Selanjutnya menambahkan kolom energi kWh, kita definisikan sebagai energi kWh
dari Global Active Power, kemudian kita print DF head untuk memunculkan output dari proses data yang tadi telah kita lakukan. Selanjutnya langkah kedua yaitu ada analisis energi selama 7 hari terakhir, kita definisikan sebagai last 7 days dan juga weekly. Nah, selanjutnya mentotal energi per hari dan mingguan dalam KWH didefinisikan sebagai daily energy, daily average, dan juga total weekly. Selanjutnya mendeteksi konsumsi berlebihan. Di sini kita menggunakan algoritma yaitu algoritma threshold detection. Selanjutnya yaitu estimasi biaya. Estimasi biaya di sini kita menggunakan cost calculation, yaitu mendefinisikannya sebagai KWH itu rupiah, kemudian ada daily cost-nya, kemudian ada monthly cost-nya, kemudian ada potential saving. Semua ini kita hitung, kita kali sesuai dengan perhitungan KWH. Selanjutnya kita buat outputnya dengan analisis 7 hari terakhir, konsumsi listrik harian rata-rata yang telah kita hitung tadi, kemudian total konsumsi mingguan, kemudian juga estimasi tagihan yang berisi tagihan harian rata-rata, tagihan bulanan estimasinya berapa, kemudian ada juga potensi untuk penghematan hingga berapa rupiah. Selanjutnya ada pemberitahuan deteksi boros, kemudian hari-hari borosnya itu hari apa aja, kemudian ada proyeksi penghematannya, berisi saran untuk potensi hematnya sebesar berapa rupiah. Langkah selanjutnya yaitu pemrosesan machine learning. Yang pertama kita pilih fitur dan target dengan fiturnya yaitu submetering 1, submetering 2, submetering 3, hour dan juga day of week, dan targetnya yaitu global active power. Selanjutnya kita bagi datanya tersebut, kemudian kita latih modelnya menggunakan model fit, X-train dan juga Y-train. Kemudian modelnya kita menggunakan linear regression. Kemudian kita prediksikan menggunakan Y-pred dengan isi yaitu model predict X-test. Selanjutnya itu kita evaluasi model, kita gunakan MSE dan juga R kuadrat. Selanjutnya kita print hasilnya untuk menghasilkan output yaitu MSE-nya berapa dan juga R kuadrat skornya berapa. Selanjutnya kita interpretasikan R kuadrat skornya. Nah, berikut merupakan output dari pemrosesan data yang telah kita buat. Di sini ada normalisasinya. Yang awalnya date time terpisah, date time bisa menjadi satu. Kemudian kita bikin day of week dan juga hour dalam pemrograman ini. Selanjutnya ini hasil output analisis 7 hari terakhir dengan konsumsi listrik harian rata-rata sebesar 26,46 kWh, total konsumsi mingguan 224,28 kWh dengan estimasi tagihan harian rata-rata 39.000 dan tagihan bulanan dengan estimasi 1.190.000, kemudian ada potensi penghematan hingga 238.000, kemudian ada pendeteksian boros ditemukan pada hari konsumsi melebihi 60 kWh per hari dengan hari-hari boros tersebut. Kemudian ada juga proyeksi penghematan bisa menghemat hingga 238.000 per bulan. Kemudian ada evaluasi model prediksi energi dari regresi linear tadi yaitu mean squared error MSE sebesar 0,3696 dan juga R kuadrat skor sebesar 0,7117. Model ini cukup baik namun masih bisa ditingkatkan. Ini merupakan interpretasinya. Selanjutnya yaitu prediksi 7 hari ke depan menggunakan date time dan juga time delta. Pertama, membuat range waktu untuk 7 hari ke depan per jamnya kita definisikan sebagai future index dan juga future data. Kemudian kita tambahkan fitur yang dibutuhkan oleh model yaitu hour dan juga day of week. Kemudian submetering kita asumsikan konstan atau 0 jika tidak diketahui. Kemudian prediksi konsumsi dalam KWH per jam. Kemudian resample agar menjadi konsumsi harian. Kemudian ambang batas boros kita menggunakan threshold, kemudian estimasi penghematan jika di atas threshold. Kemudian langkah selanjutnya itu untuk menampilkan grafik dan tabel. Kita menggunakan Matplotlib untuk menghasilkan visualisasi grafik. Kita masukkan plot-plot yang akan kita masukkan ke dalam grafik tersebut. Selanjutnya itu akan kita tampilkan tabel ringkasannya dengan kode tersebut. Hasilnya dapat kita lihat yaitu prediksi konsumsi energi harian 7 hari ke depan dengan prediksi konsumsi
dalam KWH data tersebut. Kemudian dengan semua statusnya ini bersifat normal karena tidak ada yang melebihi 60 kWh dengan potensi hemat 0 rupiah. Selanjutnya yaitu untuk membuat grafik. Pertama kita import matplotlib dan juga import panda. Kita akan menambahkan kolom jam, kemudian kita sisipkan 3 data untuk grafik. Yang pertama yaitu ada konsumsi energi harian 7 hari terakhir. Kita import datetime, kemudian kita masukkan definisi last 7 days, kemudian weekly energy, kemudian grafik kedua yaitu rata-rata konsumsi per jamnya menggunakan definisi hourly average. Kemudian yang ketiga yaitu ada total dari submetering, kita definisikan sebagai subtotal. Selanjutnya kita membuat plotnya menggunakan fixed axis. Kita masukkan grafik pertama yaitu untuk konsumsi hariannya. Kemudian grafik kedua ada rata-rata per jamnya. Kemudian grafik 3 yaitu pie chart untuk submeteringnya. Selanjutnya kita tambahkan pie chart secara manual di subplot ketiga di dalamnya tersebut menggunakan equal. Kemudian menghasilkan tiga grafik yang berbeda. Yang pertama ada grafik batang untuk konsumsi energi harian, kemudian ada grafik garis untuk rata-rata konsumsi per jam, kemudian ada pie chart untuk proporsi menggunakan submetering. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila terdapat salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.